mengambil sebuah batu yang pipih untuk memotong kedua kaki si Misna. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku, Skripis. Di beberapa minggu kali ini masih belum selesai dengan kasus yang membuat kita mind blowing, yaitu kasus tentang hacker Bjorka, kasus tentang pembunuhan. Dan yang terakhir yang bikin kita mind blowing yaitu kasus pembunuhan oleh siswa SMA yang notabene masih di bawah umur. Bisa sih masih kecil tapi sudah membunuh. Jadi kita langsung ke kronologi kasusnya. Kisah ini berawal dari seorang gadis yang bernama Misna yang berusia 16 tahun yang merupakan seorang siswi dari SMA Bantaeng dan dilaporkan menghilang sejak tanggal 1 September tahun 2022, dan pencarian pun dilakukan oleh kedua orang tua Misna. Hingga tanggal 3 September, bibi atau saudara dari Misna ini sempat memasang informasi orang hilang di sosial media Facebook. Tapi hasilnya nihil. Dan pada tanggal 11 September tahun 2022, warga dari Desa Barua, Kecamatan Emerasa, Kabupaten Bantaeng digegerkan dengan penemuan sesosok jasad seorang wanita yang masih memakai seragam lengkap dalam keadaan termutilasi, dan kakinya sudah dalam keadaan terpotong dan berada tidak jauh dari penemuan lokasi tubuh korban. Jadi jenazah Misna ini pada awalnya ditemukan oleh salah satu warga yang akan buang hajat ya di pinggiran sungai Biangloe. Dan saat penemuan jasad Misna, si bapak ini mencium aroma yang sangat tidak sedap seperti aroma bangkai gitu ya. Jadi bapak ini berusaha mencari sumber bau yang ia cium. Dan betapa kagetnya setelah ia telusuri pinggiran sungai Biangloe ini, bapak ini menemukan jenazah si Misna. Jadi lengkap dengan seragamnya, dengan kondisi sudah tidak utuh lagi karena sudah 10 hari. Dan yang paling mengerikan, yang paling miris yaitu kondisi kakinya sudah termutilasi atau sudah terpotong tidak jauh dari penemuan tubuh korban. Dan gegerlah nih ya warga desa Barua, Kecamatan Emerasa ya kan. Lalu para saksi ini melaporkan kejadian ini, penemuan mayat ini kepada pihak kepolisian. Lalu dalam kondisi 24 jam, 1x24 jam, polisi segera sedikit titik terang, yaitu polisi mulai menginterogasi seorang laki-laki atau seorang remaja yang bernama Ajun yang masih berusia 17 tahun. Jadi FYI, Ajun ini adalah kekasih dari si Misna ini sendiri. Jadi si Ajun ini sudah menjalin hubungan beberapa bulan dengan si Misna ya. Mereka ini berpacaran sudah beberapa bulan, dan Ajun ini remaja yang masih bersekolah di SMA, di sebuah SMA, dan tinggal di kampung Borwe. Yang mengejutkan, polisi sempat mengalami kebingungan ya, agak terkecoh dengan si perilaku Ajun ini, karena Ajun ini punya perilaku yang sepertinya pendiam ya kan, pendiam. Jadi kayak jarang banyak omong. Ketika diinterogasi pun ya seolah-olah kayak menutup kayak natural gitu ya, kayak nggak bersalah gitu, kayak polos banget gitu. Dan tapi yang membuat polisi ini curiga yaitu keterangan dari si Ajun yang
berubah-ubah. Jadi saat diinterogasi keterangannya ini berubah A, B, C, D dan seterusnya. Dan di interogasi yang terakhir, si Ajun ini sempat mengaku bahwa ia lah yang membunuh kekasihnya sendiri, yaitu si Misna. Jadi ia mengaku bahwa pembunuhan ini didasari atas dasar cemburu karena dan penolakan si Misna saat Ajun sedang mengajak untuk berhubungan suami istri di pinggir sungai Biang. Jadi si Ajun ini sakit hati karena penolakan si Misna saat diajak berhubungan. Dan usut punya usut, ternyata sebelumnya Ajun ini juga memergoki si Misna ini memasang story pria lain di Instastory-nya. Jadi ada sebuah kayak percekcokan ya di antara mereka karena Ajun ini menduga bahwa si Misna ini tidak mau melakukan hubungan karena dia sudah berselingkuh dengan pria lain. Jadi menurut cerita si Ajun yang versi pertama, si Ajun ini kesal. Jadi awalnya dia kecekcok dengan si Misna karena sebuah Instastory tadi ya, adanya perselingkuhan tadi. Jadi Ajun menduga adanya perselingkuhan dari Misna dan pria lain. Dan si Ajun pun ini naik pitam saat si Misna diajak berhubungan dan ia pun menolak. Jadi si Ajun ini tanpa pikir panjang, ia mengambil batu kali ya, batu yang ada di sungai Biang Lo. Tanpa berpikir panjang dia menghantamkan batu besar itu ke kepala si Misna. Namanya batu kali ya, besar banget, dihantamkan ke kepala si Misna. Namanya gadis kecil ya, dan dia pun langsung tersungkur ya dan berdarah-darah ya. Dan Ajun yang bikin mind blowing dan agak sedikit aneh ya pengakuan si Ajun ini. Katanya ia mengambil sebuah batu yang pipih untuk memotong kedua kaki si Misna. Jadi batu yang pipih yang runcing ujungnya untuk memotong kaki si Misna. Jadi masuk akal nggak sih? Tulang manusia ini keras ya. Bahkan dokter ketika memotong organ kayak anggota badan manusia ini pakai pisau tajam pun itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini dia bilang kalau memotong hanya dengan menggunakan batu. Jadi agak nggak logika sih ya. Dan besoknya lagi kepolisian memanggil si Ajun ini dan ternyata setelah diinterogasi pengakuannya pun berubah. Jadi habis pengakuan A, pengakuan B, dan setelah diinterogasi berkali-kali, interogasi akhir ia menyebutkan bahwa katanya si versi Ajunnya yang memotong kaki si Mirna dengan menggunakan sebuah badik. Badik ini FYI senjata yang hampir mirip kayak golok ya, tapi agak panjang gitu. Jadi kalau secara logika, kalau dia memang memotong tuh kaki si Misna dengan menggunakan badik, berarti sebuah pembunuhan ini sudah direncanakan oleh si Ajun. Jadi ini hukumannya sudah nggak main-main ya kalau sudah pembunuhan berencana. Jadi antara hukuman mati atau kalau nggak salah hukuman mati atau seumur hidup. Tapi pihak kepolisian masih belum memastikan status dari si Ajun karena masih menunggu hasil otopsi. Jadi apakah si Ajun ini memotong kaki si Misna menggunakan batu, benar-benar menggunakan batu atau senjata lain. Jadi bisa nanti endingnya bisa ditetapkan apakah kalau memang benar dia membawa sebuah badik, dia akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Dan dia atas segala pembunuhan dan yang dilakukannya, si Ajun ini terjerat dengan hukuman selama 15 tahun penjara. Mengingat usia Ajun masih 17 tahun, jadi kalau 17 plus 15 ya keluarnya 32 tahun ya. Mungkin cukup tidak adil bagi keluarga Misna dan tidak adil bagi kita semua ya, karena sudah menghilangkan nyawa orang lain, membunuh secara brutalnya kayak gitu. Dan yang paling kejamnya ini, si Ajun ini sempat mengambil harta benda milik si Misna, yaitu sebuah handphone, dan ia sempat menjualnya di sebuah counter HP. Jadi ini ya double ya yang bikin
salahnya ini ada nggak double lagi sih, udah double parah nih ya. Udah akhlaknya sudah nggak ada, sudah buta ini ya. Itu dari kisah pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang siswa yang masih di bawah umur ya, dan korbannya seorang gadis yang bernama Misna dan juga masih statusnya masih pelajar. Hal ini sangat miris banget ya. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi dan semoga si pelakunya ini dihukum seberat-beratnya dan almarhumah si Misna ini dapat mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen hanya di channel aku Abes Creepy. So